Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Abang Bewo. Hari ini kita akan ke kantor. Jadi kita menggunakan Astrea Grand tahun 93 punya saya yang baru, kita restorasi kembali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja perjalanannya. Berhubung minyaknya sudah kurang, kita isi minyak dulu. Langsung kita potong aja videonya ya. Oke, kita sudah ngisi bensinnya. Ini posisinya sudah berada di kawasan Anegalung. Oke, udah start. Ini merupakan Astrea Grand tahun 93. Bulus ya. Bulus itu istilahnya kalau anak-anak Astrea bilang Krian puntung, bahasa Acehnya krian puntung. Jadi yang ujungnya belakang itu dekat lampu rem itu yang nggak ada ya topi, itu penahan topi lah. Nah, ini speedometernya nggak hidup ya, berhubung kita menggunakan ban pela racing ya. Jadi tidak bisa hidup untuk speedometernya. Karena untuk Astrea Grand tahun 93 ini speedometernya menggunakan putaran roda depan, sedangkan roda depan kita sudah menggunakan cakram. Pak emang ya, sebenarnya indikatornya lagi bermasalah ya. Sekarang nanti jam-jam siang motornya kita antar ke bengkel kita biasa ya, kita perbaiki seragam ini seperti biasa. Oke. Jadi motor ini kalau bahasa Aceh Honda. Semuanya bilang Honda. Mio pun Honda, Suzuki pun Honda. Jadi motor ini saya pakai pada tahun 2005-an. 2005 saya sekolah di SMA 1 Banda Aceh. Jadi saya menggunakan motor ini untuk ke sekolah. Kalau dihitung sudah 17 tahun ya. 17 tahun yang lalu saya gunakan motor ini. 17 tahun yang lalu lah motor ini sama saya. Jadi pada tahun 2011 saya pernah modifikasi motor ini. Ya, pada tahun itu model modifikasi ceper ya. Saya pernah buat ceper. Kemudian tahun 2014 terbengkalai. Jadi Hondanya tidak hidup dari tahun 2014 sampai 2021 saya perbaiki lagi. Kondisinya sangat memprihatinkan ya sebelumnya. Jadi saya scroll di Instagram, saya lihat Astrea Grand di Jawakarta sudah mulai bangun lagi. Jadi saya inisiatif untuk coba memperbaiki kembali unit saya ini. Untuk ditanya biaya restorasinya tuh sangat luar biasa ya. Kayaknya mending beli yang lain, tapi histori di motor ini yang saya pertahankan, tetap saya perbaiki dia. Historinya yang tahun 2005 saya pakai sampai sekarang. Jadi mau nggak mau ya saya perbaiki lagi, saya ganti semua bodinya. Ya sih bodinya nggak original lagi nih, ini nomor 2 lah. Karena yang original tuh super mahal ya. Super mahal karena kelangkaannya, bukan karena apa ya, karena barangnya sudah mulai langka. Jadi ya mau nggak mau terpaksa pakai nomor 2. Itu juga di Instagram pernah saya lihat biaya restorasi juga semua diganti full original itu hampir 30 jutaan untuk satu motor ini. Jadi saya yang original masih di bagian mesin dan kaki-kakinya saya pertahankan untuk originalnya. Jadi kalau untuk bodi ya nomor 2 lah,
karena harga topeng dia aja kalau yang nomor 2 ini barang 50 jutaan topeng itu kayak yang depan ya. Kalau yang original ya sampai 300-an. Ini sebelah kanan ada Sultan Motor. Saya juga sering order barang di situ ya, bagi para granders ya, apa namanya, komunitas grand bisa order barang di Sultan Motor. Sultan Motor itu berada di kawasan Lambaru Cafe ya, di depan tuh bundaran Lambaru. Di sini jam rawan macet. Jam sekarang nih jam macet nih, full macet. Kita ambil ke kiri. Jarak dari rumah sekitar 23 km. Menempuh waktu hampir 30 menit untuk naik motor dengan kecepatan rata-rata di 60-70 km per jam. Ini juga nih agak bermasalah ya di CDI-nya ini. Sudah saya ganti CDI lain yang original harganya sekitar 300 ribuan, yang federal 100 ribuan, ada juga yang 50 ribuan. Saya nih gunain yang 50 ribuan. Udah saya beli yang 100 ribu, tapi pas dicoba untuk starter nggak bisa dia. Di starter nggak bisa, tapi di engkol bisa. Di Kickstarter ya, Kickstarter bisa. Mungkin untuk para pendengar bisa dikomentar di bawah apa penyebabnya, kenapa dia starter nggak mau tapi di Kickstarter mau dia. Oke, mau komentar di bawah. Oke, seperti biasa saya ingatkan, jangan lupa subscribe video channel Bang Bewo, like serta share, serta boleh di sharing tentang hasil agrarnya. Barangkali ada yang mau restorasi, kita punya bengkel restorasi juga bersama Rudy Painting untuk restorasi pengecetan rangka dan bodi dari Rudy Painting untuk untuk mesin kita di area motor, dan untuk beli suku cadang di Sultan Motor. Kita sudah memasuki wilayah ini Lampenerut ya. Sebelah kiri ada Gedung Wali Nanggro. Ini biasanya sini banyak sapi, jadi tetap hati-hati. Ini sudah sampai di Simpang Lampenerut. Ke kiri kita ke arah Pekambilui, ke kanan ke arah lapangan Stadion Harapan Bangsa. Kita gas terus ke depan. Ini ada, tetap hati-hati ya, utamakan kecepatan dan keselamatan. Yang terasa nih gasnya nih kayak limitnya, jumpa limit, padahal kecepatannya cuma 70 km. Sebenarnya sih bagus nih limit seperti ini, kita nggak ngegas cepat-cepat ya, maksudnya nggak jalannya cepat, tetap fokus dan hati-hati. Selebel, gaskan. Sebelah kiri ada showroom Hyundai ini ya, kayaknya mau dibangun showroom Hyundai ya. Sebelah kiri juga ada showroom Daihatsu dan Isuzu. Oke, tetap selap-selip. Kita kejar aja itu Supra. Oh ya, untuk posisi bengkel area motor ada sebelah kiri bentar lagi ya. Setelah Indomaret apa Alfamart? Ya, Alfamart di sebelum Ketapang. Sebelah kiri ada Alfamart, nanti sebelah kirinya ada bengkel motor yang agak dekat sama jualan pupuk unggas ya. Ini Slebel sama Supra 125.
Oke, di depan sudah ada lampu merah lagi. Ini posisinya di Simpang Matai yang simpang di Ketapang. Ketapang ini kayaknya masih masuk Aceh besar lah. Mungkin bagi para penonton ada yang tahu Ketapang itu Aceh besar atau Banda Aceh, ya bisa dikomentar di bawah. Ini simpang Ketapang. Ini lampu hijau. Lebel juga nih Livina nih. Kita jalan lagi. Oke, kita sudah berada di Simpang Dodik. Kita ambil arah kiri ke arah lintas barat. Sekarang kita sudah berada di jalan lintas barat selatan Aceh. Lintasan ini merupakan lintasan favorit para para anak-anak touring di seluruh Indonesia nih. Karena katanya jalannya super mulus nih, panjang dan mulus. Kita bisa lihat di channel-channel para orang yang dari Jakarta ke Aceh. Nah, mereka banyak yang melalui lintas barat selatan Aceh karena jalannya yang super mulus. Nanti ke depan kita juga coba melakukan touring tipis ya, touring tipis ke pantai selatan barat atau ke pantai timur ya, barang-barang 200 kilo bisa lah, kita PP aja ya. Mungkin yang pada mau ikut gabung touring tipis-tipis boleh di komen di bawah atau dihubungi saya juga di nomor WA. B2 subscribe channel Abang Bewo kan, di-share di-share videonya ataupun pegabangannya supaya channel Abang Bewo lebih ramai yang subscribe kan, ujungnya lepeng supaya dapat video-video lebih bagus lagi, supaya ya menjadi inspirasi buat para penonton semuanya. Jangan lupa
alhamdulillah sudah sampai di kantor. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel Abang Bewo, like serta komen di bawah supaya lebih semangat lagi bikin video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.